Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Citra Pertama Paramita. Saya Lio Tridia Karpus. Saya Yutro Cecep. Dan saya Yohanes Jeli Sapage. Pertama-tama yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, tanah air, dan seluruh aspek kehidupan yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan tujuan nasional yang telah disepakati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menggambarkan bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, agama, dan budaya harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara bukan hanya sebuah pandangan filosofi, tetapi juga sebuah pendekatan dalam mengelola negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang wawasan Nusantara. Secara garis besar, cara pandang dalam wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai, serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara bisa dilihat dari beberapa aspek seperti berikut. Bisa kita ketahui wawasan Nusantara itu banyak pengertiannya. Contoh lain pengertian secara etimologi. Secara etimologi, wawasan Nusantara itu satu, wawasan berasal dari bahasa Jawa dari kata was yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggapan. Dalam bahasa Inggris, vision. Nusantara itu berasal dari kata nusa yang artinya nusa, negara kepulauan, suatu kesatuan wilayah laut terdiri oleh gagasan pulau-pulau antara yang artinya pembatas. Dengan demikian Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yang terletak di batas antara dua benua besar, yakni benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Bisa kita ketahui bahwa Nusantara itu dikelilingi oleh dua benua. Asas-asas Nusantara. Nusantara itu memiliki asas-asas. Salah satunya kepentingan bersama, yang berarti persamaan sikap kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dengan segala misalnya penjajahan gaya baru yang dapat merendahkan harkat martabat bangsa, bahkan menghancurkan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Keadilan. Keadilan adalah proses dan sikap diberikan dan memperoleh hak dan kewajiban pantas pada segenap hidup yang baik dalam hubungan pusat daerah antar daerah. Kesetiaan. Sebagai kita rakyat Indonesia dan Nusantara harus setia pada bangsa, yaitu kesepakatan karakter bersama anak bangsa yang berarti perasaan dan sikap memegang teguh nilai-nilai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan yang semuanya bermula pada berdirinya NKRI. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Berikut otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan di sini. Dalam pembangunan ekonomi, hal ini kemungkinan akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha.
Berikut implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar geografis. Secara geografis atau keadaan wilayah, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, panjang wilayah mencakup 1/8 Khatulistiwa. 2. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 250 juta jiwa dengan distribusi yang belum merata. 3. Jumlah pulau 13.667 pulau. 4. Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah.